A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan hati kita untuk sama-sama belajar lagi, untuk sama-sama menyelam, meniti ke dalam diri lagi, yang mudah-mudahan program ini, pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi tidak stop hanya di tahu, tapi bagaimana mentransformasi dari tahu menuju kepada rasa, dan rasa inilah yang akan memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Oleh karena itu, pembelajaran terbaik adalah pembelajaran yang hening, yang tenang, yang santai dan rileks. Dan mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena boleh jadi per saat ini pikiran kita lagi loncat ke depan, loncat ke belakang. Mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini dengan menghening. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah sama-sama di halaman yang sama, di keheningan yang sama, dan siap untuk sama-sama membuka hati. Kita sudah banyak membahas hal-hal tentang hidup, gitu ya, yang mudah-mudahan pembahasan-pembahasan yang lalu sudah mulai tidak hanya tahu, tetapi sudah teraplikasikan, dan mudah-mudahan per saat ini karena aplikasinya sudah diulang-ulang, kita bisa lebih menghadapi kehidupan ini lebih tenang, lebih rileks, lebih bisa letting go gitu ya, lebih bisa mengalir, yang mudah-mudahan ini juga memperbaiki kualitas kehidupan kita. Kali ini kita akan membahas lebih detail lagi, karena ini sangat berkaitan dari keseluruhannya. Kita akan membahas tentang kurban, gitu ya. Karena kenapa? Haji itu selalu identik dengan kurban. Berkurban itu selalu ada di bulan haji gitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa kurban nggak ada di Ramadan misalkan? Kurban nggak ada di Syawal gitu misalkan. Tetapi kurban itu selalu berkaitan erat dengan haji. Maka berhaji dan kurban ini sejatinya tidak bisa dilepaskan. Karena kenapa? Dua-duanya seperti dua mata uang yang dua-dua sisinya itu memiliki kefungsian yang sangat-sangat esensial. Seperti biasa kita akan membahas di hakikatnya, di esensialnya, di log 10.000-nya. Oleh karena itu, mari kita mulai. Silahkan mempersiapkan catatannya. Siapa tahu ada yang penting untuk dicatat. Ada yang penting untuk dibikin catatan gitu. Ya, saya selalu ulang-ulang gitu ya. Yang mencatat aja kadang-kadang lupa, apalagi nggak mencatat. Jadi alangkah lebih baiknya jika ada sesuatu yang penting itu dicatat. Jadi itu sebagai reminder untuk kita. Oke, kita akan mulai pakai analogi ya. Seperti biasa, analogi itu kan sangat memudahkan gitu. Oke, saya pernah meriset, saya pernah mensurvei ketika mendengarkan kata kurban. Apa yang pertama pop up di dalam pikiran? 90% langsung mikirnya sapi atau kambing gitu kira-kira. Ya it's okay, memang faktualnya seperti itu, bahwa berkurban di masyarakat kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, dan itu oke. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting daripada sapi dan kambingnya, karena ada pemaknaan yang sangat esensial di belakang itu semua gitu. Karena nanti kalau Quran mengatakan di surat 22 Al-Hajj, nah suratnya juga udah Al-Hajj tuh. Makanya di 22 ayat 37 itu mengatakan, daging-daging dan darahnya itu tidak sampai kepadaku. Nah di sini Allah pengen mengindikasikan bahwa ternyata bukan masalah sapinya. Ternyata bukan masalah berapa jumlah kambingnya gitu. Kita mau kurban sapi limosin 100 gitu. Tapi kalimat Quran ini menariknya adalah yang nyampe ke aku tuh adalah ketakwaanmu. Bukan masalah sapi dan kambingnya gitu. Oh ternyata nanti kita akan mengerti bahwa sapi dan kambing ini adalah satu jembatan, lagi-lagi sistem ritual yang menghantarkan kita menuju kepada ketakwaan. Hal ini membuktikan bahwa semua apapun ritual pada titik akhirnya adalah menuju kepada ketakwaan itu sendiri. Oke ya, nah sekarang kita renungkan begini. Kalau kita berbicara tentang konteks yang namanya kurban, kenapa selalu berkaitan dengan haji? Kita udah bahas panjang lebar haji di pertemuan sebelumnya gitu. Haji itu artinya menuju. Menuju kepada Baitullah. Baitullahnya ada di mana? Di dalam, yang sejati. Maka qalbun mukmin Baitullah. Jadi menuju, meniti ke dalam diri. Dan orang yang bisa meniti ke dalam diri adalah orang yang sudah bisa berdamai dengan dirinya. Kalau dia belum bisa berdamai dengan dirinya, dia tidak akan bisa menembus dinding kolbunya, nggak mungkin.
Makanya harus ada zakah dulu, makanya ada puasa dulu. Dan ini sangat indah sekali sebetulnya. Ini dibikin sistem yang luar biasa banget sebetulnya. Makanya kalau kita menyadari ini dalam konteks esensial, kita akan melihat bahwa ternyata ini semua kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nanti kita mengerti bahwa kurban tuh nggak usah nunggu nanti di bulan haji kita misalkan. Secara ritualnya iya. Tapi kan mohon maaf sekali, kadang-kadang kita sering memperingati tapi tidak mengalami gitu. Seremonial aja, bagus diseremonialkan, tetapi kalau seremonial upacara hanya sebagai upacara tapi tidak diambil pemaknaannya, maka seremonial hanya berhenti sebagai seremonial. Nah, oleh karena itu mari kita transformasi dari memperingati menjadi mengalami, dari tahu menjadi mengaplikasikan, dari bunyi menjadi kesadaran, itu poin pentingnya. Nah, sekarang kita lihat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kunci utama, dasar. Semua berasal dari Allah dan akan kembali menuju kepada Allah. Berarti ketika mau menuju, semua dari kita sebetulnya lagi mau melakukan perjalanan haji. Haji itu adalah menuju. Perjalanan menuju kembali pulang, itu poinnya. Nah, berarti kalau kita mau menuju, katakanlah, ini gampangannya ya, gampangannya. Dari titik A mau ke titik B, katakanlah 1000 km misalkan. Ya, ini kalau kita mau bicara tentang jarak gitu ya. 1000 km. Berarti kalau saya mau dari titik A ke titik B, saya harus melewati dulu kilometer 1 dong. Nggak mungkin tiba-tiba ke kilometer 500. Nggak mungkin tiba-tiba ke kilometer 750. Maka kilometer 1, 2, dan seterusnya yang nanti akan menyampaikan kita menuju kepada kilometer 1000, setiap kilometer adalah jarak untuk mendekatkan kita ke titik tujuan. Saya ulang, setiap kilometer adalah jarak untuk mendekatkan kita ke titik tujuan. Maka kalau tujuan kita adalah Allah, katakanlah ini adalah kilometer-kilometer yang kita lakukan dalam perjalanan, setiap langkah dalam konteks kehidupan kita adalah langkah untuk mendekatkan kita kembali kepada Allah. Dan perlu diketahui, kurban itu dari kata qorib, qorib itu artinya adalah dekat. Gitu kira-kira. Jadi kurban itu adalah mendekatkan. Makanya antara kurban dan haji itu selalu beriringan. Kenapa? Mendekatkan untuk menuju, mendekatkan untuk menuju, mendekatkan untuk menyampaikan. Maka dua hal ini nggak bisa terpisah gitu. Gitu ya. Sekali lagi ini kita bicara tentang hakikatnya, bicara tentang esensialnya, yang mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran untuk kita lakukan dalam keseharian. Karena sekali lagi kurban tidak berbicara masalah hanya sapi dan kambing, tetapi kurban adalah kesadaran apakah dirimu hari ini lebih mendekat kepada Allah atau tidak. Apakah pekerjaan saya ini mendekatkan diri saya kepada Allah atau tidak? Apakah ucapan saya, apakah perilaku saya, apakah semua aspek-aspek kehidupan ini membawa jalan saya mendekat kepada Allah atau tidak? Jadi mohon maaf sekali, let's say kita kurbannya sapinya banyak tapi jadi sombong, kambingnya banyak tapi kitanya jadi ria, tentu saja itu bukan kurban namanya. Makanya daging-daging dan darahnya itu nggak sampai ke aku, kata Allah. Tetapi ketakwaanmu lah. Sehingga sapi dan kambing itu nanti kita akan sadari bahwa itu hanyalah perumpamaan. Dan di Quran itu banyak sekali perumpamaan, maka disebut dengan Amsal. Di 18 ayat 54 misalkan. Kenapa Quran diulang-ulang dan banyak perumpamaan, tapi di 18 ayat 54 di Quran itu dikatakan bahwa manusia itu banyak yang membantah sih. Karena kenapa? Ya itu tadi, tidak melihat perumpamaan ini dengan pemikiran yang luas gitu kira-kira. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, nah sekarang kita bahas satu-satu. Kita masuk dulu nih. Jadi qorib itu artinya adalah dekat, haji itu artinya menuju. Mendekatkan diri untuk selalu menuju kepada Allah, itu sederhananya. Gampang ya, jadi kita ngerti dulu, oh kurban itu ternyata proses saya mau dekat sama Allah, gitu kira-kira. Nah, sekarang kita renungkan. Kalau proses mau dekat sama Allah, berarti yang saya pilih adalah Allah. Jangan lupa di surat 4 ayat 170 Allah membebaskan pilihan kita. Kamu mau beriman silahkan, mau tertutup atau tercover atau kafir juga silahkan. Maka pilihan kita itu cuma ada dua tuh. Yang pertama, saya benar-benar mendekatkan kepada Allah. Atau yang kedua, saya menjauhkan diri dari Allah. Yang menjauhkan diri pasti mengikuti egonya, udah pasti.
Tapi begitu egonya diredam, maka saya akan mengikuti jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka begitu ego diredam, saya sedang melakukan kurban itu sendiri sebetulnya. Maka kalau kita sering dengan bahasa sehari-hari, kita kalau ngobrol curhat yang agak-agak detail dan agak-agak personal kan sama teman deket ya. Nggak mungkin teman baru kenal kita langsung cerita tentang pribadi gitu, nggak mungkin. Teman dekat itu kan sering disebut sahabat karib. Karib itu deket banget. Sampai hal yang personal aja saya berani cerita sama dia. Kenapa? Karena sudah dekatnya tuh luar biasa lah gitu kira-kira. Nah, qarib di sini pun memiliki arti yang sama bahwa mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat. Yang artinya apa? Seseorang bisa mendekatkan kepada Allah ketika dia sudah bisa menghandle egonya salah satunya. Ego itu di dalamnya ada sifat setan. Maka kalau dia sudah berdamai dengan ego, poin untuk mendekatkan diri kepada Allah itu akan sangat bisa terwujud. Ya, jadi ini dulu nih. Saya ulang sekali lagi, kurban adalah proses siapapun kita mau mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia sedang melepaskan kemelekatannya, melepaskan egonya, berdamai dengan kemarahannya, dia menuju kepada ketakwaan. Itu poin pentingnya. Garis besarnya di situ dulu gitu. Jadi setiap hari yuk kita kurban. Setiap hari yuk berdamai sama ego. Karena itulah cara untuk bagaimana kita mendekatkan kepada dia gitu. Nah sekarang, kalau dengar kata kurban, siapa sih sosok yang paling terkenal dengan konteks kurban? Wah kita semua pasti tahu. Karena sosok ini yang tiap hari dalam tradisi Islam namanya juga selalu dibawa-bawa gitu. Siapa dia? Jelas, Ibrahim alaihi salam. Maka kemarin waktu kita bahas haji, itu ada Ibrahim, ada Ismail, ada Siti Hajar. Maka semua esensi ini datang dari tradisi Ibrahim sebetulnya. Karena Ibrahim ini soko guru dari semua para nabi dan rasul, makanya kalau kita dalam konteks yang namanya sholat, di atahiyat terakhir kan selalu bawa nama Ibrahim gitu. Tapi sayangnya, saya sempat nanya ke ratusan orang gitu ya, kenapa sih di atahiyat terakhir ada nama-nama Ibrahim? Jawabannya cuma sederhana, ya karena disuruhnya begitu. Karena dari dulunya begitu, karena bacaannya emang gitu. Berarti kan nggak dapat esensinya. Kenapa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim? Kenapa? Kenapa nggak Isa gitu? Kenapa nggak Musa gitu yang dibawa? Tapi kenapa harus Ibrahim? Kan ini ada pertanyaan yang mungkin sepele, mungkin nggak terpikirkan, tapi ini hal yang sangat esensial sebetulnya. Karena nggak mungkin itu diritualkan kepada kita kalau tidak ada esensi spiritualnya gitu kira-kira. Oke, nah sekarang kita belajar nih. Supaya nanti begitupun kita mengucapkan kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, di situ ada feel-nya. Oh ternyata kenapa Nabi Ibrahim dibawa-bawa? Karena ada super esensial yang penting untuk kita sadari. Sekarang kita renungkan begini. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, di surat 4 ayat 125, di situ ada kata-kata begini, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya? Lalu dia berbuat kebaikan dan mengikuti milah Ibrahim di situ. Dan menariknya, ini ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim menjadi kesayangannya Allah. Ibrahim menjadi kesayangannya Allah. Ibrahim terpilih oleh Allah. Maka Ibrahim ini disimbolkan sebagai sesuatu yang terpilih gitu kira-kira. Berarti kalau misalkan Ibrahim ini dikatakan di dalam Al-Quran adalah yang paling dalam konteks disayangi sama Tuhan dalam tanda petik begitu. Berarti kan di sini ada suri teladan yang penting untuk kita sadari bahwa kenapa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Ternyata di surat 16, 124, 125, 126 dan seterusnya, di situ juga ada perintah bahwa wahai Muhammad ikutilah Ibrahim. Jadi ternyata Ibrahim ini menjadi panutan bagi seluruh para nabi dan rasul. Berarti di dalam Ibrahim ini ada sesuatu yang spesial sekali. Sehingga Nabi Muhammad aja disuruh ngikutin Nabi Ibrahim. Sehingga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Maka nanti dilengkapinya sama Nabi Muhammad itu sendiri. Gampangannya sederhananya beginilah. Nabi Adam itu pembelajaran. Maka ilmunya Nabi Adam diterima oleh Ibrahim. Tapi ilmunya Ibrahim tidak diterima oleh Adam. Karena kenapa? Ibrahim datang setelahnya. Dan itu semua adalah perbaikan. Maka Nabi Muhammad ini terakhir itu menjadi semua penampung ilmu dari Adam sampai Isa, maka di situ yang menjadi penyempurna gitu kira-kira. Tetapi Quran memberikan informasi bahwa wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ikutilah Ibrahim.
Berarti ada sesuatu yang diikuti Ibrahim yang penting untuk kita ikuti juga, sehingga ini akan sangat terkenal dengan cerita kurban, maka kurban identik dengan Ibrahim gitu kira-kira. Clear ya? Oke, nah jadi mudah-mudahan ini gak cuma ngomong nih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim, tapi tanpa esensi gitu. Kan sayang kalau esensinya gak dapet, ya gimana mau ngikutin milahnya Ibrahim kalau kita gak kenal sama Ibrahim. Karena kan bukan hanya diucapkan gitu. Nah, sekarang kita renungkan nih. Ibrahim dikatakan menjadi kesayangannya. Berarti kalau kesayangannya adalah top of the top of the top. Di surat 29 ayat 2 dikatakan, emang kamu mau disebut beriman kalau kamu gak pernah diuji? Clear tuh kalimatnya. Kita udah pernah bahas tuh ujian, azab, musibah, cobaan, kita udah pernah bahas. Tidak mungkin terpilih kalau tidak ada ujiannya. Gak mungkin mendapatkan piala kalau dia gak ikut kompetisi dalam tanda petik dan menang dalam kompetisi, dalam artian dia pasti melakukan sesuatu yang terbaik. Gitu ya kira-kira. Nah sekarang kalau berbicara masalah Ibrahim, oke ya, nanti Ibrahim ini menjadi menarik sekali nih. Karena kenapa? Dia yang akan menjadi soko guru, dia yang akan menjadi center dari semua, maka agama-agama besar itu lahir dari keturunannya Ibrahim. Dan nanti kita mengerti bahwa senternya adalah Ibrahimiyah gitu. Ya, dan Ibrahim ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa nanti yang harus kita contoh gitu. Oke. Pertanyaannya yang paling mendasar adalah kenapa Ibrahim dijadikan kesayangannya Tuhan, kesayangannya Allah gitu. Berarti kan ada sesuatu dong. Gak mungkin Ibrahim terpilih kalau dia gak diuji dulu. Maka Quran nanti mengatakan bahwa Ibrahim itu diuji. Dia lolos ujian atau enggak? Ternyata dia lolos ujian. Maka ketika dia lolos ujian, dikatakan bahwa dia yang akan menjadi soko guru dalam tanda petik, dia yang akan menjadi suri tauladan dalam tanda petik untuk garis keturunan ke bawahnya, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melengkapi gitu kira-kira. Nah sekarang apa pelajaran buat kita terhadap Ibrahim? Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Berarti Ibrahim ini kita katakan adalah terpilih. Menjadi bintang lah gitu ya kira-kira. Jadi starnya gitu intinya. Ternyata kenapa Ibrahim terpilih itu ada hal yang sangat menarik yang penting untuk kita sama-sama ambil pelajaran. Yuk kita kembali kepada historical sedikit. Ibrahim pertama menikah itu dengan Siti Sarah. Tidak dikaruniai anak. Berikutnya menikah dengan Siti Hajar. Oke? Ketika menikah dengan Siti Hajar, menariknya yang duluan punya anak adalah dari keturunan Siti Hajar. Dan nanti ini akan menjadi historical agama-agama besar gitu ya. Jadi nanti dari Sarah, Hajar nanti melahirkan Ismail, Sarah itu melahirkan Ishak gitu kira-kira. Nanti Ishak turun ke Daud, ke Yusuf, Yakub, semua keturunan sampai Isa tuh di turunannya Ishak gitu. Nah di Ismail nanti turunannya sampai Nabi Muhammad gitu kira-kira. Ya oke, kita nggak bahas ininya terlalu dalam, tetapi yang penting kita mengerti apa esensinya. Sekarang kita renungkan. Jangan lupa, Ibrahim punya Ismail ini cukup waktu yang lama, lebih dari 90 tahun. Dan nanti kita mengerti, ini tolong digaris bawah tanda seru ya karena ini penting banget. Ujian cobaan terbesar dalam kehidupan manusia itu pasti terletak di orang-orang terdekatnya. Titik. Saya ulang ya. Ujian terbesar dalam hidup kita itu terletak di orang-orang terdekatnya. Siapa? Pasangan dan anak. Udah pasti. Maka ujian terbesar kita datang dari pasangan, datang dari anak. Maka di surat 34 ayat 37 di Quran dikatakan, bukan hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan kepada aku. Berarti anak bisa jadi potensi untuk kita menjauh dari Tuhan. Kenapa? Anak bisa dituhankan. Banyak orang hari ini dalam tanda petik yang melakukan menghalalkan segala cara untuk kebutuhan apa mau anaknya sehingga anak dituhankan. Oke ya. Sehingga pasangan dan anak ini adalah poin besar dalam kehidupan bahwa dihadirkan ke kita untuk menjadi ujian besar. Makanya untuk yang nonton ini gitu ya, kalau nanti pasangan-pasangannya agak-agak nyebelin, ya udah it's okay lah. Karena dengan dia lah kita bisa belajar ikhlas dan sabar. Guru terbaik dalam hidup itu pasangan dan anak, that's it.
Makanya kenapa nanti ada dalam tanda petik penyembelihan. Supaya nanti kita paham bahwa oke, pasangan dan anak akan menjadi cobaan ujian terbesar dalam hidup sehingga saya harus menyelesaikan ini. Maka kebayang nggak 90 tahun lebih Ibrahim nunggu Ismail dan Ismail hadir? Kalau sebelumnya Ibrahim itu menomorsatukan Allah, datanglah Ismail, itu Allah bisa jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Gitu kira-kira. Maka Allah bilang, ini kalau kita analogikan teatrikal gitu ya. Him, awas lo ya. Ini kamu aku karuniai anak, jangan sampai si anak ini mengambil posisi aku, kata Allah. Jadi secepat mungkin kamu sembelih nih Ismail dalam tanda petik. Terus kita jangan berpikir Ibrahim menyembelih bawa-bawa golok, bukan itu poinnya. Ya meskipun dicerita ya oke lah gitu, tapi kita mengambil esensial. Jangan lupa, ketika kita menuhankan selain Allah, disitulah terjadi kemusyrikan. Disitulah kehebatan Ibrahim. Ibrahim dikatakan orang yang tidak mempersekutukan Allah. Karena kenapa? Dia berhasil menyembelih kecintaan berlebihan kepada anaknya. Dia berhasil menyembelih konteks di mana kemelekatan yang tinggi kepada anaknya. Gitu kira-kira. Jadi apa sih maksudnya? Yuk kita belajar kurban ini dengan menyembelih kecintaan-kecintaan kita selain kepada Allah. Karena anak itu bisa jadi Tuhan. Dalam konteks anak itu bisa jadi berhala. Harta bisa jadi Tuhan. Jabatan bisa jadi Tuhan. Maka kurban itu adalah yuk kita sembelih semua agar itu semua tidak menjadi Tuhan. Gitu kira-kira. Sehingga dianalogikan ketika konteksnya adalah kambing itu adalah binatang. Binatang itu survival mode yang hanya mikirin gimana makan, hidup, selesai. Bukan bermanfaat gitu kira-kira. Dan ini bukan menjelekan binatang, bukan. Kita ini stage di atas level konteksnya binatang karena kita dikasih akal. Karena kita ditugaskan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Untuk merawat semesta ini, itulah akal, itulah kita bermanfaat. Masa kalau kita mau bermanfaat cuman mikirin saya besok makan apa ya? Saya besok mau gimana ya? Yang dipikirannya diri sendiri terus. Maka sembelihlah kebinatangan di dalam dirimu supaya kita tidak hanya ada dalam konteks yang namanya survival mode. Karena sekali lagi kita ini ditugaskan untuk menjadi khalifah gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu ketika kurban di sini bukan hanya konteks masalah menyembelihnya, itu bukan. Tapi mari kita bicarakan bahwa sekali lagi harta yang kita rasa kita miliki itu bisa menjadi Ismail kita. Jabatan itu bisa. Sembelih, jangan sampai itu menjadi Tuhan. Jangan sampai itu menjadi prioritas. Dia hanyalah dititipkan ke kita untuk menjadi pelajaran untuk kita. Maka pasangan dan anak, suami dan istri dan anak, itu semua adalah teman bertumbuh. Maka semua ujian datang pasti dari orang-orang terdekat. Pasti Adam bermasalah dengan anak-anaknya kan berantem dalam tanda petik. Nuh istrinya sama istrinya. Ibrahim sendiri sama bapaknya. Semua para nabi dan rasul mau mengajarkan ke kita bahwa semua sumber utama permasalahan itu datang dari mana? Dari orang-orang terdekat. Esensi kurban yang sejati adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Membentuk keluarga yang seperti Ibrahim di mana hanya menomorsatukan Allah dan disadari bahwa pasangan, harta, dan anak itu adalah cobaan yang mari kita sembelih senantiasa kita hanya memilih Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.